Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan saking Abi Hurairah qala dawu sapa Abu Hurairah qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa man utawi sapane wong iku tasaddaqa sedekah sapa man barang siapa bersedekah bi adli tamratin kelawan sepadane kurma siji. Siapa orang bersedekah hanya dengan sebutir kurma, artinya sebutir kurma sesuatu yang dianggap kecil min kasbin saking penggawean halalin kang thayyibin kang bagus, maksudnya halal. Siapa orang bekerja halal ya, ini penting ya. Allah tidak menerima kecuali dari harta yang halal. Siapa orang bekerja dengan baik, jujur, tidak nyolong, tidak korup ya. Bekerja dengan halal terus disedekahkan, walaupun cuma satu butir kurma ya. Wala yakbalulan orang nerimo sinten Allah Gusti Allah, orang nerimo illa thayyiba angin ing perkara kang bagus, kang halal. Allah tidak menerima sedekah kecuali dari harta yang halal. Artinya harta haram itu memang bukan milikmu, sehingga kamu tidak berhak mensedekahkannya atau memberikannya. Lah terus bagaimana? Harta haram ya memang dia harus dikembalikan kepada Gusti Allah, artinya dikembalikan pada fakir miskin. Tetapi orang sedekah dari harta yang haram itu tidak dapat pahala, tidak mendapat pahala. Makanya perhatikan kita ini, usahakan jangan sampai bekerja yang tidak halal. Sebab Gusti Allah tidak menerima atau tidak memberi pahala apabila orang bekerja yang tidak halal. Tetapi bagaimana orang-orang yang sudah kadung punya harta haram? Umpamanya ada pelacur laris, terus mau tobat, maka dia harus sedekahkan hartanya. Loh, katanya tidak boleh sedekah harta haram. Itu bukan sedekah, itu mengembalikan hak barang yang bukan haknya, dikembalikan pada Gusti Allah. Iso pengantui. Iso pengantui. Jadi orang yang menguasai harta haram, semisal bandar togel, kalau ada bandar togel mau taubat umpamanya, atau germo apa germo ya bandare ngonoan niku. Apabila ada orang menguasai harta haram, maka dia bertaubat, harus mengembalikan harta itu. Jadi kalau dia itu pernah mencuri, taubatnya tidak diterima sebelum dia mengembalikan curiannya, karena ini menyangkut hak adami.
Kalau barang itu ada pemiliknya, umpamanya kamu ngambil barang ini, pemiliknya masih ada, dikembalikan pada pemiliknya, bahwa kamu melepaskan hak dari barang yang bukan milikmu. Atau gantinya, kamu pernah nyuri di toko, ya kembalikan. Itu cara bertaubat. Sekarang masalahnya kalau pemiliknya itu nggak jelas. Ya contoh togel, kan banyak pemain-pemain togel itu. Terus dia kaya, lah ini dikembalikan kemana? Kalau itu kasusnya, atau WTS, PSK, kan dia sering dapat pelanggan, kan sudah lupa duit ini yang dari mana, kan nggak dicatat semuanya. Atau dia dapat lotre, dapat judi 1 M. Ini duitnya siapa? Duit-duit yang tidak jelas pemiliknya itu dikembalikan kepada Allah dengan cara diberikan pada fakir miskin. Jadi bandar togel apa itu, pelacur, koruptor, ya. Kalau itu harta negara, ya dikembalikan ke negara. Tetapi kalau dikembalikan ke negara nanti malah dibikin bancaan. Bagaimana? Kembalikan pada maslahat umat Islam, ya. Atau kepada fakir miskin. Itu caranya. Jadi orang yang menguasai harta haram, baik itu perjudian, perzinaan, atau harta yang lain, cara-cara yang haram. Umpamanya dia di pasar jualan, nyolong timbangan, kan itu nyolongnya setiap hari, sehingga kan tidak jelas yang dicolong siapa, karena setiap hari nyolong. Sehingga yang dicolong mungkin ribuan orang. Dia itu setiap nimbang gula dikurangi sak sendok. Lah ini karena dikurangi sak sendok kan jadi berapa ton. Tidak jelas siapa yang pernah dicuri. Dalam kasus seperti itu, maka itu tetap wajib dikembalikan. Dikembalikan kepada Allah dengan cara diberikan pada fakir miskin. Jadi harta haram itu tidak boleh dibakar. Umpamanya ada orang dapat togel 1 M, ini tidak boleh dibuang ke laut mubazir, dibakar tidak boleh, dimakan juga tidak boleh, karena itu haram. Terus bagaimana caranya supaya harta itu diserahkan kepada fakir miskin? Sebab fakir miskin itu berhak, ya. Mereka itu boleh. Bagi orang fakir miskin, kan bagi dia tidak haram. Fakir miskin ini nerima uang. Ini ada koruptor, fakir miskin. Koruptor ini bekerja dengan cara mencuri haram. Haram bagi dia, ya. Kalau diberikan ke ini, dia tidak haram. Karena apa? Dia tidak ikut mencuri, dan dia tidak tahu kalau ini mencuri, ya. Beda. Ini ada orang nyopet, habis nyopet diberikan kamu, gitu, tak kasih handphone. Dari mana? Hasil nyopet, haram, karena kamu tahu ini barang haram. Tetapi kalau ini orang menguasai harta haram, dia mau taubat, dan dia tidak tahu harus kemana dia kembalikan, karena yang diambil itu banyak. Ya seperti ya tukang pungli umpamanya, ya tukang ngentit, apa yang sifatnya pemiliknya nggak jelas. Kalau pemiliknya jelas, ya langsung berikan pada kamu pernah ngambil duit di koperasi, ya kembalikan ke koperasi, itu jelas. Tetapi kalau pemiliknya sudah tidak ada atau tidak jelas, maka dia mengembalikannya dengan cara diberikan pada fakir miskin. Sama dengan dulu kasus bunga bank. Dulu kan pro kontra. Ada yang bilang bunga bank ini haram, ada bilang syubhat, ada bilang boleh. Orang-orang Timur Tengah
zaman dahulu mempunyai simpanan deposito yang besar di Amerika, di Eropa. Mereka tidak mau nerima bunga. Akhirnya bunganya malah diambil oleh lembaga-lembaga non-muslim. Makanya kemudian difatwakan supaya bunga bank itu kalaupun dihukumi haram tetap harus diambil. Diberikan siapa? Diberikan pada fakir miskin. Fakir miskin itu berhak menerimanya. Atau diberikan kepada jalan-jalan kebaikan. Contoh, dibuat bangun jembatan, dibuat bangun penerangan jalan, dibuat bikin waduk, boleh ya, boleh. Diberikan masjid, boleh. Dulu ada kasus di mana Dampit, ada germo dari Gang Doli mau nyumbang masjid. Masyarakat pro kontra. Bagaimana? Datang ke sini, saya bilang boleh. Loh itu kan germo, iya. Duitnya haram, iya. Haram bagi dia. Tapi kalau diberikan ke masjid, boleh. Sebab itu dikembalikan pada Gusti Allah. Tapi saya bilang tidak apa-apa, terima aja. Ada germo nyumbang masjid, boleh. Tapi saya bilang buat bangun WC aja, buat bangun pagar, buat bangun menoro. Artinya taruh di pinggir-pinggir tidak masalah. Jadi harta haram, harta non muslim itu boleh diberikan ke masjid, boleh. Diberikan pondok juga boleh. Kita boleh menerima. Orang non muslim nyumbang boleh, tidak apa-apa. Tetapi kalau orang itu mengusahakan nyolong untuk sedekah, ini tidak boleh. Saya niat nyolong buat sedekah, tidak boleh. Sebab Allah tidak menerima sedekah dari harta haram. Tetapi kalau harta itu halal, fa innallaha sudina Allah iku yakbalu nerimo sapa Allah ha ing mengkono sedekah biyaminihi kelawan ridhoni Gusti Allah. Kalau orang itu sedekah dari pekerjaan yang halal, maka Allah menerima sedekah itu. Summa yurabbiha nuli ngundak-ngundak akan memelihara, ngundak-ngundak akan sapa Allah. Mar, air di belakang bocor itu matikan. Ngundak-ngundak akan sapa Allah ha ing mengkono sedekah ana rek wudu ta. Ha ing mengkono sedekah li sahibiha ketuwi wong kang duweni mengkono sedekah utawa mengkono tamrah niku wau kama yurabbi kaya oleh ngrumat sapa ahadukum salah suci sira kabeh fuluwahu ing belune, belu tahu belu, anaknya onta itu belu ya bang, ngerti belu? Belu itu anak sapi kalau jenenge belu, anak wedhus jenenge cempe. Falu wahu ing belune ahad. Belu maksudnya anak onta. Hatta takuna sehingga ana apa mengkono faluwa iku mithlal jabali madane gunung. Muttafaqun alaih. Ini hadis sahih muttafaqun alaih. Artinya Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana sedekah itu akan terus berkembang pahalanya. Kalau sedekah itu dilakukan dari pekerjaan yang halal, profesi yang halal, tidak mencuri, tidak menipu, tidak tidak merugikan orang. Siapa orang bekerja dengan baik, pekerjaan yang halal, kemudian dia bersedekah, walaupun itu kecil nisbatnya
cuma satu kurma. Satu biji kurma ini kan sesuatu yang mungkin dianggap ya murah lah. Kurma 1 kilo umpamanya 50.000. 1 kilo kan mungkin isi 200. Berarti satu butir harganya berapa? Ya satu butir mungkin harganya taruhlah 200 rupiah. Artinya kecil, 500 rupiah umpamanya. Siapa orang sodako dengan sesuatu yang kecil, misalnya dengan 1 butir kurma atau duit 1.000 rupiah umpamanya, kemudian itu dilakukan dengan ikhlas dari harta yang halal, maka Allah akan menerima sodako itu dan Allah kembangkan, Allah pupuk sodako itu sebagaimana seseorang yang punya seekor belu, anak onta yang berkembang sehingga menjadi gunung. Artinya dari sesuatu yang kecil itu pahalanya naik berlipat ganda sampai sebesar gunung. Jadi sodako kalau dari harta halal itu akan semakin berkah. Hartanya semakin berkah, pahalanya juga semakin besar. Ini hadis sahih muttafaq alaih. Al-falu tema utai lafaz al-falu bi fathil fa wa dhammil lam wa tasydidil waw wa yuqalu aidan bi kasril fa wa iskanil lam wa takhfifil waw al-filwu wa utai makna al-falu iku al-muhru belu. Belu itu anaknya kebu, anaknya sapi ini kalau anaknya sapi atau anaknya kerbau. Artinya dari sekecil itu akan menjadi sebesar gunung ya. Kalau orang itu ikhlas dan pekerjaannya halal. Artinya hadis ini mengajarkan hendaknya kita berusaha bekerja yang jujur, bekerjalah yang benar. Wa anhu lan saking wa anhu lan saking Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Kanjeng Nabi, bainama ing dalam suci waktu rajulun utawi wong lanang iku yamsi lumaku sapa rajul bifalatin ing dalem ana ora-ora. Ora-ora itu maksudnya di daerah yang padang luas, yang tandus, minal ardi saking bumi. Suatu saat ada orang berjalan di padang tandus, fasami'a nuling rungu sapa mengkono niku wa rajul ngrungu sautan ing swara fi sahabatin ing dalem mego. Dia mendengar ada suara dari balik mega. Suara ini rupane iski nyiramono sira hadiqata fulanin ing kebunane fulan. Ada suara di balik mega, mendung pergilah ke sana, nyirami kebunnya fulan, nama orang. Fatanaha mongko ngalih apa dzalika sahabu mengkono mega fa afragha mongko ngesoaken apa mengkono sahab nyiramaken ngesoaken ma'ahu ing banyune sahab fi haratin ing dalem bumi kang garing. Kemudian dari situ
ada keajaiban. Mendung ini geser ke sana menurunkan hujan. Jadi seakan-akan ada remote-nya. Jadi ada malaikat yang menggerakkan mendung. Ada malaikat yang oleh Allah diberi tugas untuk menggerakkan mendung mega supaya dia bergerak kemana. Suatu saat ada seseorang yang oleh Allah diberi kelebihan. Dia bisa mendengar suara malaikat. Malaikat sedang ngomando, ayo mendung geser ke sana, itu sawahnya anu disiram. Geser ke situ, sawahnya anu disiram. Jadi mega ini seperti keran, ke sana menyiram ini, ke situ menyiram. Artinya air itu seperti dikirim oleh Allah, dikirim untuk menyirami tanah-tanah tertentu. Faidan mongko nalikane mengkono afragha niku syarjatun utawi kalenan. Kalenan itu saluran air. Mintil kasiraji saking mengkono piro-piro kalenan iku kodis tau abad teman-teman meratani opo mengkono syarja zalikal ma'a ing mengkono banyu kullahus kabehane ma. Fatanam ba'a mongko niti-niti sapa mengkono rajul al ma'a ing banyu. Faidan nalikane mengkono tanabba'a rajulun utai wong lanang qaimun kang ngadeg ketemu orang berdiri fi hadiqatihi ing dalem kebonane mengkono rajul. Ternyata kemudian dia melihat ada orang sedang di kebun. Jadi ini satu kisah yang penggambaran dari Rasulullah SAW. Ada orang mendengar suara malaikat dari langit supaya mendung bergerak ke sini untuk menyirami kebun seseorang. Tentu saja orang ini penasaran, loh, apa iya mendung ini bisa mengalir ke satu tempat? Makanya dia kemudian ikuti mendung jalan ke sini. Setelah itu hujan. Setelah hujan ternyata hujan itu memenuhi sungai atau jurang. Dari situ airnya mengalir. Diikuti oleh dia, ngalir kemana ini? Terus sampai ke sebuah kebun. Di kebun itu ada orang yang sedang menggarap sawah. Fi hadiqatihi dalam kebunani rajul yuhawwilu haling ngiliaken mengalirkan sapa rajul alma'a ing banyu bimis hatihi kelawan pacule rajul. Jadi karena penasaran diikuti alir ngalir kemana. Oh ternyata ke kebun. Di kebun itu ada orang sedang menyangkul mengalirkan. Faqala mongko ngucap sapa mengkono rajul lahu maring niku wau rajulun qaimun niku. Ya Abdallah, kawulane Allah. Pak Abdallah itu nama generik ya. Wahai hamba Allah. Artinya enggak kenal. Wahai hamba Allah, maksudnya dia itu menyapa Pak ya, Bung. Di bawah Mas muka nggih kurang kitab kuwi. Mas muka ma iku sapa ismuka utawi jeneng sira. Orang yang ngikuti air ini tanya pada pemilik kebun, Pak namamu siapa? Qala ngucap sapa rajul fulanun, nama saya fulan. Fulan itu ini gitu lah.
lil ismi nyebut maring aran, menyebutkan nama, alladzi sami'a kang ngrungu sapa rajul fis sahabati ing dalem meko. Ternyata ditanya, Pak, nama sampean siapa? Nama saya Fulan. Persis dengan nama yang dia dengar di langit tadi. Jadi namanya itu cocok. Namanya memang Fulan ya. Kemudian faqala mengucap sapa mengkono Fulan lahu maring rajul, ya Abdullah, lima krono opo tas aluni takon sironi ing ingsun an ismi sangking jeneng ingsun. Orang itu juga heran, kenapa kamu kok tanya nama saya? Qala ngucap sapa mengkono rajul, ini sudune ingsun iku sami tu ngrungu sapa ingsun, ngrungu sautan ing swara fi sahabi ing dalem meko alladzi hadza kang utawi ikilah ma iku ma'uhu banyune alladzi yaqulu hal ngucap sapa alladzi iski hadiqata fulan, iski nyiramu sira hadiqata fulan ing kebunane fulan, li ismika nyebut maring aran sira. Akhirnya orang itu bilang, saya ini dengar ada suara malaikat menyuruh hujan ngalir ke kebunnya Fulan. Lah Fulan itu ternyata kamu. Fama tasna'u fiha, fama mongko ing opo tasna'u agawi sira fiha ing dalem mengkono niku wau hadiqah. Apa yang kamu lakukan sehingga kamu ini kok oleh Allah dikirimi air ya. Ini kan suatu keanehan ya, suatu keajaiban. Secara teori orang ini nanam tidak mungkin kalau tidak ada air. Ini ada seorang petani yang dia itu punya kebun bagus, selalu dapat air. Airnya dari mana padahal tidak ada sungai? Airnya itu dari hujan. Hujan terus ngalir ke jurang, ngalir ke kebun dia. Istimewa. Kok ada orang punya mesin air dari langit, artinya disiram hujan. Hujan ini kok selalu mengarah ke situ. Ini keanehan. Ada orang oleh Allah diberi petunjuk, dibukakan tirainya hatinya, bisa mendengar malaikat sedang mengatur hujan. Maka dia mendengar malaikat sedang mengatakan, hujan, geraklah kamu ke sana, ke desa Suwonolo, bergeraklah kamu ke desa Dampit. Jadi ada yang menggerakkan hujan ke sana ke sana. Malaikat itu ngasih komando jelas, hujan kamu jalan ke selatan sana, itu ada kebunnya Sumawe yang tanahnya gersang, itu pemiliknya namanya Amar, sirami kebun gitu. Nah, orang ini bingung, kok ada air bisa dikirim ke kebun orang. Akhirnya dia ikuti air arah hujan. Betul, hujan menyingkir ke sana, turun di sana memenuhi jurang, terus ngalir ke kebunnya orang itu. Akhirnya dia penasaran, dicari, ketemu di kebun sedang ada orang kerja. Terus ditanya, Pak, namamu siapa? Loh, kok tanya kenapa? Saya ingin tahu. Nah, sama siapa? Oh, saya Amar. Loh, kok cocok? Maksudnya saya dengar di langit ada malaikat menyuruh Allah, malaikatnya Gusti Allah menyuruh hujan mengaliri kebunmu. Ada namanya langsung, nama, alamat, sehingga hujan nggak salah alamat, nggak pakai kode pos, ke situ. Apa yang kamu lakukan sehingga Gusti Allah kok bisa nurunkan hujan rutin ke tanahmu?
Artinya Allah membukakan rezeki dengan cara yang ajaib. Kebonan itu selalu dapat air. Kalau waktunya tandur, hujan datang. Amalannya apa? Dungone apa, Pak? Jadi ini orang penasaran. Apa yang kamu lakukan sehingga kebunmu ini oleh Allah kok selalu dikirimi air? Dengan cara mengirim hujan di daerah yang tandus di Arab. Kalau di sini kan memang banyak hujan. Di negara Arab itu hujan itu sedikit sekali. Sehingga kalau ada hujan, orang-orang itu keluar ke jalan sewenang hutan-hutan. Lagi gini ya diguyu-guyu lah apa itu. Tapi kalau di Arab hujan itu betul-betul nikmat, menjadi kesenangan. Apalagi kalau di Masjidil Haram. Di Mekah itu kalau hujan orang sewenang. Karena apa? Menunggu air yang turun dari talangnya Ka'bah. Kan Ka'bah itu ada atapnya, terus ada talang. Itu kalau hujan orang rebutan air yang turun dari talangnya Ka'bah, yang disebut mizab itu. Jadi Ka'bah itu kan ada sebelah baliknya sana ada talang pancuran, talang emas. Ada talang emas gitu. Di arah Hijr Ismail ada talang. Itu kalau hujan orang rebutan di situ mengharapkan air yang turun dari atapnya Ka'bah itu. Yang bawa serban dilempar ke atas, pokoknya rebutan, senang sekali ya. Karena hujan itu jarang terjadi atau sedikit. Di Arab volume hujan itu sedikit. Beda dengan di gunung-gunung di daerah kita kan hujan banyak sekali. Nah, pada kejadian ini ada orang punya tanah yang selalu dapat kiriman hujan. Setelah diurus, ketemu pemiliknya, ditanya, saya mendengar malaikat menyuruh hujan menyirami kebunmu. Apa sih rahasianya? Faqala, ngucap sapa mengkono rajul, ama idz qulta hadza, ama idz qulta, ama eling-eling, idz qulta lamun ngucap sira hadza ing ikilah qaul, fa inni suduni ingsun iku anzuru ningali ingsun ila ma maring perkara yakhruju kang metu apa ma minha saking mengkono hadiqah. Fa atasaddaqu mongko sedekah ingsun bisulusihi kelawan sepertelune ma wa akululan mangan ingsun ana yo ingsun wa iyali lan keluarga ingsun sulusan ing sepertelu wa aruddulan balekaken ingsun fiha ing dalam hadiqah sulusahu ing sepertelune mengkono ma rawahu Muslim. Ini rahasianya. Setelah orang itu ditanya, Pak, rahasianya apa? Kok tanamanmu itu selalu bagus, selalu mendapat kiriman air, sampai malaikat mengendalikan air untuk menuju kebun sampean. Apa rahasianya, Pak? Dungone opo? Jopo japune opo? Orang ini tanya, orang yang dengar suara dari langit tadi. Kemudian pemiliknya mengatakan, oh ya sudah, kalau kamu mengatakan begitu, karena ini ada rahasia yang harus disampaikan, ini rahasianya. Saya katanya pemilik tanah ini, saya tidak pakai jampi-jampi apa itu amalan yang aneh-aneh, bukan. Ini bisa terjadi seperti ini karena saya melakukan hal ini. Apa rahasianya? Yaitu saya selalu mengukur melihat panennya. Kalau kebun ini panen, saya bagi 3. Yang sepertiga saya sedekahkan, yang sepertiga saya makan dengan keluarga, yang sepertiga saya buat biayai lagi, buat modal. Ini ternyata kuncinya ya. Jadi untuk mendapatkan rezeki yang ajaib, untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah,
Ini kan contoh rezeki yang aneh. Ada orang bisa selalu tanam di daerah yang tandus, selalu dapat air. Ini merupakan satu perumpamaan ya. Nabi memberi contoh misal bahwa rezeki itu bisa datang dari sesuatu yang dianggap orang tidak mungkin. Wong itu kebun di tanah tandus, kok bisa ditanam? Ini kan ajaib. Belum ada diesel, belum ada saluran irigasi. Ada orang yang oleh Allah sudah diberikan cara mendapat rezeki secara ajaib, yaitu selalu dikirimi hujan. Sehingga ada orang yang mendengar suara malaikat ngirimkan hujan ke kebun itu, menyuruh, ayo hujan, minggir ke sana, sirami kebunnya fulan. Nah, dicari ketemulah fulan itu yang suaranya ada di langit tadi. Ya yang rungu ini mungkin bukan orang sembarangan ya. Orang bisa dengar suara malaikat. Berarti ini ya mungkin sejenis kekasihnya Allah. Orang-orang istimewa yang diberi kesempatan mendengar hal-hal yang gaib. Memang kadang orang itu oleh Allah diberi pengetahuan hal yang gaib. Ya contoh seperti dalam Al-Quran Allah menyentuhkan Nabi Khidir. Nabi Khidir tahu apa yang akan terjadi. Dalam surat Kahfi, Nabi Khidir bersama Nabi Musa kan, Nabi Musa nggak nutut, nggak tahu kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Nabi Musa penasaran. Karena apa? Nabi Musa tidak tembus, tidak tahu. Ada anak kecil dibunuh, marah Nabi Musa. Anak kecil dibunuh bagaimana ini? Marah-marah, karena dia tidak tahu. Nabi Khidir tahu apa yang akan terjadi. Kenapa? Anak kecil ini mau jadi bajingan. Daripada jadi bajingan, saya bunuh dulu. Lalu Nabi Khidir tahu. Nabi Musa secara ukuran normal, lu anak kecil kok dibunuh. Nah, karena apa? Dia tidak tembus. Jadi ada orang yang oleh Allah itu diberi penglihatan tembus apa yang akan terjadi. Nah, dalam hadis ini Nabi mengatakan ada orang yang tembus suara langit, sehingga dia bisa mendengar malaikat ngatur hujan. Hujan, kirim ke selatan, kebunnya si Anu ya. Dia setelah dengar cari kebunnya siapa itu, ketemu pemiliknya. Terus ditanya, kamu itu amalannya apa? Kok sampai Gusti Allah ngirim hujan, malaikat ngomando hujan ngirim ke tanahmu? Maka dia menjawab, saya ini mendapat anugerah seperti ini ya karena sedekah. Itulah sebab dia membagi panennya menjadi 3. Sepertiga disedekahkan, sepertiganya dimakan, sepertiga dibuat modal. Artinya sedekah itulah yang menjadikan dia diberi rizki oleh Gusti Allah. Nah, maksudnya apa? Pelajarannya apa? Kalau kamu kepingin mendapat rizki yang tidak terduga, kalau kamu ingin mendapatkan rizki dengan cara yang istimewa, maka kuncinya adalah kamu harus rajin sedekah. Nah, ini kunci. Jangankan cara yang biasa, ini kan cara yang luar biasa. Allah kirim hujan, hujan bisa dikomando ke arah itu. Jadi hujan tahu titiknya, ini harus disiram. Gara-gara orang itu selalu sedekah, sepertiga panennya selalu disedekahkan. Kelihatannya hartanya berkurang. Umpamanya panen 1 ton, sedekah sepertiga, 3 kuintal. Zahirnya harta kurang sepertiga, tetapi tidak. Allah gantikan apa? Dengan hujan yang terus menerus, sehingga dia rezekinya bertambah. Jadi sedekah itu kelihatannya kurang. Kamu isi omplong 1000, kurang. Hartamu pindah ke sini. Tapi karena itu Allah bukakan rezeki dari jalan-jalan yang lain. Allah berikan kelancaran pekerjaan, Allah berikan transaksi-transaksi yang
aman, lancar ya. Itu gantinya dari Allah. Ini harus diyakini ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memberikan contoh seperti ini. Bagaimana cara Allah mengembalikan sedekahnya orang itu yang setiap panen dia sepertiga berikan sedekah. Allah kirim hujan. Jadi kan cara Allah. Cara manusia gimana? Tidak tahu. Tapi Allah tahu ya. Inilah kebijaksanaan Gusti Allah. Jadi orang ini berusaha wajib ya. Bekerja berusaha itu ikhtiar. Tapi sedekah ini faktor ya. Kerja tok gak ada rezeki nih, ya tetap gak iso. Orang kerja itu kan pekerjaannya macam-macam, tapi rezekinya kan beda-beda. Sama-sama buka warung, ada yang laris, ada yang tidak laris. Sama-sama nanam lombok, ono sing tepak rego larang, ono sing tepak rego jeblok. Nah, podo-podo ngingu petik, ono sing matian, ono sing uripan. Nah, kerjaannya sama, tapi rezekinya tidak sama. Lu bagaimana supaya rezekinya ini ada? Inilah kuncinya. Rajinlah sedekah. Al-harrah telafat harrah iku al-ardu bumi al-mulbasatu kang den goni hijaratan ing watu sauda kang ireng. Harrah itu tanah bukit yang tandus padas. Wasyarja te maknane syarja bi fatsyin al-mu'jamah kang den titik wa iskanur ra wabil jim hiya utai mukun syarjah iku masilul ma gon miline banyu. Jadi kesimpulannya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang hadis terakhir dari bab ini, hendaknya kita ini bertakarrub kepada Allah dengan cara infak, dengan cara sedekah ya. Sebab rezeki itu datangnya dari Gusti Allah. Dan Allah lah yang menyuruh malaikat untuk membagi rezeki ya. Ini intinya ini ya. Kita ini jadi yang namanya takarrub pada Allah itu bukan hanya berdoa. Takarrub pada Allah bukan hanya munajat, bukan hanya tahajud, tapi takarrublah kepada Allah dengan cara bersedekah, berinfak. Ini termasuk cara takarrub pada Gusti Allah. Ini kesolehan sosial. Jadi soleh itu bukan hanya ahli tahajud, ahli sedekah, ahli infak, ahli nyumbang. Itu juga takarrub pada Gusti Allah. Dan itu juga yang akan membuat dia dapat rezeki. Muka-muka kita semua dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.